Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang tetap semangat belajar bahasa Inggris. Marilah kita pertahankan semangat belajar kita sampai bisa. Bersama saya Yon SM dalam English for You dengan metode SPEL, Simple and Practical English Language Lesson. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kata kerja, yaitu cara menggunakan kata kerja. Untuk menggunakan V1 mudah sekali karena seperti bahasa Indonesia dengan cara subjek plus V1. Jika ada objek atau keterangan, tinggal kita taruh saja di belakang V1. Pola penggunaan V1 adalah subjek langsung diikuti V1. Jika ada, kita bisa beri objek atau keterangan. Misalnya frekuensi, tempat, waktu, dan lain-lain. Ikuti contoh kalimat berikut ini. You study. You study English. You study English twice a week. You study English twice a week with your friends. You study English twice a week with your friends at an English course. Selanjutnya, subjek you bisa kita ganti dengan I, we, they, atau sebutan yang lebih dari satu. Misalnya, my friends, your neighbors, the students, dan lain-lain. Ingat, selain I, subjek harus jamak atau lebih dari satu untuk pola ini. Lalu bagaimana jika subjek hanya satu selain I? Tetap saja mudah. Subjek hanya satu selain I, yaitu he, she, it, atau sebutan your sister, our teacher, his father, her mother, dan lain-lain. Kita hanya menambahkan S atau ES pada V1. Memang sangat mudah, tetapi harus dilatih sampai benar-benar spontan waktu menggunakannya. Marilah kita coba kalimat tadi dengan mengganti subjek you menjadi satu orang selain I. Your sister studies. My brother studies English. Tom studies English twice a week. Jerry studies English twice a week with his friends. Patrick studies English twice a week with his friends at an English course. Kemudian V1 juga kita pakai jika ada dua kata kerja yang harus dihubungkan dengan to. Misalnya, I want to study English. You learn to speak English. We plan to meet every Sunday. Jadi setelah to harus menggunakan V1. Untuk daftar kata kerja yang diikuti to plus V1, silakan lihat di deskripsi. Penggunaan V1 selanjutnya adalah untuk membuat perintah langsung dan diterjemahkan V1 plus lah. Misalnya yang sederhana saja. Go, pergilah. Come in, masuklah. Have a seat, duduklah, dan lain-lain. Jika kita ingin memperhalus perintah, kita bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Please plus V1, can you plus V1, could you plus V1, could you please plus V1, would you plus V1, would you please plus V1. Anda bisa berlatih sendiri dengan mudah sesuai kebutuhan Anda dengan panduan contoh ini. Help me, bantulah saya. Please help me. Can you help me? Could you please help me? Would you help me? Would you please help me? Selanjutnya kita tinggal mengganti V1 dan objeknya. Selanjutnya, jika kita bertanya menggunakan do atau does, maka harus ada V1 setelah subjek. Jika kita membuat kalimat negatif dengan don't atau doesn't, maka harus ada V1 setelah don't atau doesn't itu. Sekarang marilah kita latih apa yang sudah kita pelajari kali ini. Hello Patrick. Hi SpongeBob. Do you want to get a job? Yes, I do. Good. Mr. Crab needs an employee. Does he need an employee like me? Yes, please work in Mr. Krabs' restaurant.
I'm sorry, SpongeBob. I don't want to work in Mr. Krabs' restaurant. Why don't you? Because I plan to work in another place. But this restaurant is near your house. You just walk to work. I know, but Mr. Krab always asks the employees to work late. I don't want to work overtime. Yes, you're right. Sometimes we have to work 25 hours a day. That's really impossible. He doesn't feel how tired we are because he only thinks about money. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu latihan kita menggunakan V1. Selanjutnya, Anda bisa berlatih sendiri. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Goodbye for now.